Media Prancis Le Monde melaporkan pada tanggal 26 Mei 2025 bahwa Ukraina belum menerima satupun rudal untuk sistem pertahanan udara Crotale dalam 18 bulan terakhir. Kekurangan amunisi penting ini yang vital untuk melawan serangan udara Rusia yang tiada henti, membuat Kiev bergulat dengan jaringan pertahanan yang melemah, sementara serangan pesawat tak berawak dan rudal Rusia terus menghantam kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Tidak adanya rudal ini, khususnya PT-1 yang digunakan oleh sistem Crotale NG, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Prancis untuk mendukung pertahanan Ukraina dan menyoroti masalah yang lebih luas dalam logistik bantuan militer Barat. Situasi ini yang terjadi di tengah kebutuhan mendesak Ukraina untuk melindungi wilayah udaranya. Kerumitan rantai pasok antara kendala produksi, prioritas strategis, dan kendala logistik yang membuat Ukraina semakin rentan terhadap serangan udara Rusia. Pengiriman sistem Crotale oleh Prancis ke Ukraina dimulai pada akhir tahun 2022, periode ketika Sekutu Barat mulai memperkuat pertahanan Kiev terhadap kampanye udara Rusia yang semakin intensif. Menurut Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu berbicara kepada Le Journal du Dimanche pada 20 November 2022, Prancis memasok 2 baterai Crotale NG ke Ukraina yang diambil langsung dari inventaris Angkatan Udara Prancis sebanyak 12 sistem yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan seperti Istres, Avord, dan Mont-de-Marsan. Baterai-baterai ini masing-masing biasanya terdiri dari 1 unit akuisisi dan 2 hingga 4 peluncur. Dimaksudkan untuk melawan ancaman terbang rendah seperti drone dan rudal jelajah yang telah menjadi ciri khas strategi penyerangan Rusia. Keputusan untuk mentransfer sistem ini merupakan bagian dari komitmen Prancis yang lebih luas untuk menyediakan bantuan militer senilai 550 juta euro, termasuk 18 howitzer Caesar dan rudal Mistral seperti yang dijelaskan Lecornu. Namun, jumlah pasti rudal FT-1 yang awalnya disediakan masih dirahasiakan oleh Kementerian Pertahanan Prancis, melabelinya sebagai data rahasia. Transfer tersebut meskipun signifikan mengurangi persediaan rudal Crotale NG milik Prancis sendiri. Sebuah langkah yang dikritik oleh beberapa analis Prancis sebagai potensi tekanan pada kemampuan pertahanan nasional, mengingat sistem tersebut direncanakan akan diganti dengan sistem VL-MICA yang lebih canggih. Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah terbatasnya kapasitas produksi MBDA, sebuah konsorsium Eropa yang bertanggung jawab untuk memproduksi rudal VT-1. VT-1 yang dikembangkan bekerja sama dengan LTV Missile dan Electronic Group, mengandalkan lini produksi yang belum ditingkatkan untuk memenuhi permintaan konflik berintensitas tinggi seperti yang terjadi di Ukraina. Tidak seperti amunisi yang diproduksi secara luas seperti peluru artileri 155 mm, VT-1 adalah rudal khusus yang digunakan oleh sejumlah kecil operator, termasuk Prancis, Finlandia, Yunani, dan Korea Selatan. Fokus MBDA dalam beberapa tahun terakhir telah beralih ke sistem yang lebih baru, seperti VL-MICA, yang mungkin telah menurunkan prioritas produk VT-1. Laporan pada tahun 2023 dari Meta Defense menyoroti perjuangan Eropa yang lebih luas untuk meningkatkan produksi rudal dengan mencatat bahwa industri pertahanan benua itu tidak memiliki kapasitas untuk menandingi tingkat penggunaan cepat yang terlihat dalam operasi pertahanan udara Ukraina. Faktor lainnya bisa jadi adalah prioritas strategis Prancis terhadap kebutuhan militernya sendiri, dan sekutu lainnya, stok rudal VT-1 Prancis yang terbatas yang juga digunakan dalam varian angkatan laut sistem Crotale pada kapal seperti frigate kelas Lafayette mungkin telah membatasi kemampuannya untuk menyediakan amunisi tambahan bagi Ukraina. Angkatan Laut Prancis misalnya mengoperasikan 18 rudal per kapal yang dilengkapi Crotale
dan dengan komitmen berkelanjutan di Mediterania dan Indo-Pasifik, Paris mungkin enggan menghabiskan cadangannya sendiri. Pengiriman rudal ke Ukraina melibatkan rantai pasokan yang rumit, dari fasilitas produksi di Prancis hingga pangkalan terdepan di Polandia atau Rumania, tempat NATO mengordinasikan pengiriman bantuan. Proses ini penuh dengan penundaan, sebagaimana dibuktikan oleh perjuangan Ukraina yang lebih luas untuk mengamankan pengiriman amunisi barat yang tepat waktu. Dampak dari kekurangan ini terhadap pertahanan udara Ukraina sangat besar. Krotel NG yang dirancang untuk mencegat ancaman yang terbang rendah memainkan peran penting dalam melindungi kota-kota dan infrastruktur Ukraina dari pesawat nirawak Rusia seperti Shahed 136 atau Geran dan rudal jelajah seperti Kaliber. Sistem Krotel NG yang dikembangkan oleh Thales dan dipersenjatai oleh MBDA merupakan platform pertahanan udara jarak pendek canggih yang telah berkembang sejak awal kemunculannya pada tahun 1960-an. Awalnya dirancang untuk Afrika Selatan dengan nama Cactus. Sistem ini diadopsi oleh Angkatan Udara Prancis pada tahun 1972 dan ditingkatkan menjadi varian NG pada tahun 1990. Sistem ini terdiri dari kendaraan pengendali tembakan dengan radar Doppler Mirador 4 S-band, efektif hingga 20 km, dengan 2 hingga 4 peluncur yang masing-masing membawa 8 rudal FT-1. FT-1 yang dikembangkan dengan LTE dan ditenagai oleh motor roket pada Morton Thiokol mencapai kecepatan Mach 3,5 sehingga sangat efektif terhadap target yang lincah. Hulu ledaknya yang seberat 13 kg dengan radius ledakan 8 meter dioptimalkan untuk drone dan rudal jelajah, radar pelacak, dan sensor elektro-optik termasuk kamera thermal, memungkinkan penargetan dengan tepat hingga 15 km bahkan dalam kondisi yang buruk. Krotel NG dapat melacak 8 target secara bersamaan dan menyerang 2 target dalam hitungan detik. Kemampuan ini ditunjukkan di Ukraina. Tanpa pengiriman baru, pertahanan udara Ukraina akan terus melemah, yang berpotensi mengubah arah konflik. Bisakah Prancis, pemain kunci NATO, membiarkan kekurangan ini berlanjut? Atau akan bangkit untuk menghadapi tantangan sebelum langit Ukraina menjadi tidak dapat dipertahankan dan runtuh?